Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Profesor Khairuddin beserta seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik mahasiswa, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang tengah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya dan hadir di tempat ini, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71 di sebelah kiri paling atas di posisi kitabnya. Perhatikan kalimatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Man, siapapun. Dalam bahasa Arab itu man ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyah. Ya, kata penunjuk pada subjek atau objek yang sifatnya menunjuk tanpa batas. Ya. Jadi bisa laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda, siapapun. Yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Ya, punya sifat-sifat kebaikan. Ya. Di Quran itu baik disebut dengan 5 istilah. Kadang disebut dengan thayyib namanya. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, hei manusia, silahkan Anda cari makan yang ditempuh dengan cara yang halal, kemudian cari yang terbaik untuk menyehatkan. Jadi kalau disebut thayyib itu baik secara fisik. Ya. Makanya Anda makan yang thayyib, bukan yang suka. Yang thayyib itu yang bisa membuat kebaikan-kebaikan untuk fisik kita. Ya. Jadi kalau di Arab Anda ditanya kaifa haluk, Anda jawab ana thayyib, alhamdulillah thayyib, artinya badan Anda sehat. Ya. Tapi pikiran belum tentu. Karena ada orang sehat tapi perilakunya kurang baik, gitu kan? Ada namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang, gitu kan? Nah, itu namanya, padahal namanya thayyib, ya. Baik, maka kalau kemudian ingin dirubah untuk mendapatkan sifat-sifat baik, maka berubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Khair itu sifatnya. Kita ambil Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, ya, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Kuntum khaira ummah. Ya, Allah menyampaikan kuntum khaira ummah. Anda itu orang Islam itu umat terbaik. Di sini sifatnya yang punya sifat kebaikan. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadhu, kita lebih rendah hati. Jadi setiap ada sifat-sifat kebaikan di muka bumi ini, orang Islam itu mesti lebih. Silakan Anda cek ya. Dulu ada 40 orang belajar bersama Rasulullah SAW di awal masa Islam. Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, orang ke-17 masuk Islam, usianya masih 17 tahun. Kemudian mewakafkan rumahnya ya di dekat Bukit Safa untuk dijadikan ta'lim pertama Rasulullah SAW. Mungkin saya coba gunakan satu mic dulu ya. Baik. Dulu ada orang-orang yang sangat tertinggal, jauh dari peradaban, orang-orangnya punya sifat yang keras, suka berpecah belah, dan suka saling menantang satu dengan yang lainnya. Begitu Nabi SAW mengajarkan pelajaran-pelajaran beliau, turun ayat Al-Quran, disampaikan pendidikan Nabi yang disebut dengan sunnahnya di kemudian hari. Cuma 40 orang. Nanti Anda bisa lihat, tiba-tiba 40 orang itu bisa memberikan sibghah pada dunia
dan bahkan merubah keadaan Arab pada saat itu, yang tadinya keras tiba-tiba jadi lembut. Kalau ada orang paling lembut tidak mungkin mengalahkan kelembutan orang Islam pada saat itu. Yang tadinya mohon maaf terpecah jadi menyatu. Yang tadinya tertinggal jadi maju. Romawi dikalahkan, Persia dikalahkan. Sampai yang paling menarik, setiap satu orang yang belajar dengan Nabi, kemudian pergi ke tempat tertentu, itu dipastikan satu lokasinya akan berubah jadi orang-orang baik. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian pernah hijrah ke Ethiopia, kerajaan Najasyi. Ada ekspedisi ke Cina Selatan, ya, ke Laut Cina Selatan. Singgah di kota Baros 414 km dari kota Medan, ke Tapanuli sekarang. Ya. Masya Allah, cuma singgah di situ sampai sekarang senusantara mayoritas Muslim. Sampai jadi Indonesia. Di Anda bayangkan, mohon maaf, ada orang belajar dengan baik, mendekati sunnah Rasulullah SAW, tiba-tiba kata Al-Quran, kuntum khaira ummah. Yang dimaksud sifatnya. Baik, saya agak cepat sedikit ya. Ketika Anda bisa meluangkan waktu, melangkahkan kakinya, datang ke tempat ini, perhatikan kalimat hadis Nabi-Nya SAW. Man yuridillahu bihi khaira. Kalau ada seseorang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan, ternyata yang diberikan pertama kali bukan dunia. Awas hati-hati ya. Jadi kalau Anda misalnya mendapatkan penambahan dunia, hartanya meningkat, tapi saat bersamaan tidak memiliki ciri-ciri di hadis ini, maka Anda belum termasuk kalangan orang baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau Anda mendapatkan peningkatan kedudukan dunia, belum memiliki ciri-ciri di hadis ini, berarti Anda pun belum dipandang baik menurut Allah dan Rasulnya. Demi Allah saya katakan, kalau ada si fulan dipandang baik di Banjarmasin, belum tentu di Banjarbaru dia disebut baik. Kalau si fulan menyebut sekalimantan dia orang baik, orang Jawa belum tentu kenal orang ini. Tapi kalau Allah mengatakan dia baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia yang terbaik. Siapa orang baik ini? Yufaqihu fiddin. Ternyata orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Perhatikan, ada banyak kesibukan di hari ini, luar biasa bisa dikerjakan. Di antara sekian orang yang sibuk itu, ternyata Anda yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dibimbing sampai ke tempat ini untuk diberikan sebagian dari petunjuk dan belajar tentang tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini tanda pertama yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan setiap kita termasuk orang baik yang disebutkan di hadis ini. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, ini saya agak tidak biasa ini. Menggunakan dasi. Plus dengan kemeja seperti ini. Ini baru saya 5 tahun di Indonesia. Datang ke satu kampus, ya, menggunakan dasi, pakai kemeja seperti formal ya. Bahkan sepatunya baru saya cari semalam itu. Ya, Masya Allah. Kami sudah datang ke beberapa kampus, tapi biasanya saya pakai batik dan saya bekal batik di tas, gitu kan. Ada beberapa baju yang lain. Cuma kenapa saya penampilan seperti ini dan datang pertama kali ke sini? Saya ingin menghormati Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 itu. Karena beliau di antara orang yang pertama merintis pendidikan di Nusantara sampai jadi Indonesia, yang visinya tidak hanya menjadikan pusat pendidikan, tolong catat ini ya, tapi pendidikan Islam yang berkemajuan. Pendidikan Islam yang berkemajuan. Saya berikan data fakta sejarah dulu ya. Ini karena nuansanya kampus, kita harus sedikit lebih ilmiah ya. Nanti Anda silahkan cek, kalau keliru silahkan diluruskan. Saya mau berikan sedikit dulu di antara sejarah yang jarang diungkap. Boleh saya menulis? Maaf kelihatan nih? Belum. Saya belum tulis apa-apa ya. Anda makan apa pagi ini ya? Masya Allah. Saya belum lihat, Anda sudah lihat. Luar biasa. Ya. Baik. Silahkan cari bukunya, namanya Api Sejarah. Ya. Ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, ya, salah satu sejarawan di Indonesia, Ahmad Mansur Suryanegara. Kalau Anda beli bukunya, cari yang warna hitam ya, itu tebal sekali. Ada 2 jenis cetakan. Cetakan pertama itu dicetak dari Salamadani, ya. Terakhir cetakan ini dia di bulan Juli, tidak disebutkan tanggalnya, tahun 2013. Ya. Itu ada 586 halaman. Cetakan keduanya, saya rekomendasikan yang ini, sudah hardcover. Dia cetakan Suryadiningrat.
Cetakan paling barunya 25 Rabiul Awal tahun 1437 Hijriah bersamaan, 12 bukan 25, bersamaan dengan 25 Desember tahun 2015 Masehi. Ini jumlah halamannya sudah 597 halaman. Anda buka di halaman 351, posisinya paling kanan sebelah, pertengahan ke bawah, di paragraf yang pertama, di baris yang ketiga, agak ke pojok sedikit. Perhatikan, beliau ini pakar sejarah, Muslim, dan termasuk jadi rujukan dalam sejarah di Indonesia bahkan Nusantara, dan sudah diundang kemana-mana. Ya. Beliau sampaikan di dalam buku yang ini saya tuliskan, ya, Masya Allah, di tahun 1905, kalau mau lebih tepat lagi, 9 Ramadan, 1323 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juli, harinya hari Kamis. Kamis Pahing, ya, tahun 1905. Itu ada pertemuan, sekarang Jakarta ya, di wilayah Tanah Abang dan Krukut di wilayah Jakarta, pertemuan 5 orang Muslim tokoh pada saat itu. Sebagian besar dari mereka keturunan Arab. Ya. Ada Sayyid Al-Fakhir bin Abdurrahman, ada Sayyid Muhammad bin Abdullah, kan? Ada Sayyid Al-Idrus, ada Sayyid Sehan dan yang lainnya. Termasuk di situ pula bergabung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nah, di situ mereka kemudian berdiskusi, merenungkan kenapa orang-orang di Nusantara ini banyak tertinggal, dan sampai kemudian ini yang paling fatal. Ya, cukup lama Belanda datang ke Nusantara dan telah sekian lama hidup di Nusantara dan membuat rakyatnya menderita. Kita harus punya cara baru, visi baru untuk bisa melawan penjajahan ini dengan mengedepankan sesuatu yang bisa dipahami dengan baik. Jadi secara singkat kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan satu perkumpulan yang diberi nama dengan Jami'atul Khair. Jami'atul Khair. Yang paling menarik, apa visi utamanya? Yaitu membangun pusat pendidikan. Masya Allah. Jadi kita ini kebanyakan dan kelamaan dijajah oleh Belanda karena pendidikan kita tertinggal. Kurang maksimal. Ada orang mengaji tapi tidak paham misinya. Ada orang semangat tapi tidak baik menunaikan cara ibadahnya. Maka dari itu semua ini mesti diperbaiki. Kumpul para tokoh ini, mereka berusaha mendirikan Jami'atul Khair di tahun 1905. Bahkan Masya Allah, ini yang paling luar biasa ya. Ulama kita dulu saat merencanakan sesuatu itu bukan sekedar merencanakan sesuai dengan situasi yang tampak, tapi memastikan bagaimana ketentuan Rasulullah SAW dalam menunjukkan semua itu. Jadi ketika mencari guru pun, itu dalam mencari gurunya nggak sembarangan. Banyak ulama di kita. Ada orang-orang yang baik. Tapi untuk memastikan benar apa yang disampaikan, sanad dia tersambung sampai ke Rasul, sampai nyari guru itu ke Mekah, Pak. Untuk mengajar di Nusantara ini. Sampai mencari guru ke Mekah. Kalau sekarang Anda ke Mekah tinggal telepon, kan? Atau tinggal menggunakan pesawat terbang dan sebagainya. Ya, dulu orang belum ada pesawat terbang, maaf, sepeda pun belum ada. Jadi kalau mau nyari guru misalnya ke Mekah, itu menggunakan, maaf ya, kapal laut, berapa lama tibanya, kembalinya berapa lama, tapi keinginan mereka mewujudkan tuntunan Rasulullah SAW yang tercatat di hadis riwayat Muslim. Kalau Anda punya kitab aslinya ada 9 jilid, Syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid pertama, halaman 119, bab yang kelima, hadis ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitan Darul Hadis, supaya sama kitabnya, cetakan tahun 2002, warnanya biru dongker, harganya 450.000. Baik ya. Kalau ke Jakarta beli di PT Wadi, Jalan Pramuka itu arah Rawamangun, posisinya paling kiri. Baik. Teman-teman sekalian, perhatikan. Saya bacakan babnya ya. Ini yang harus kita praktekkan mulai dari hari ini. Ini ketentuan Nabi kita saat mengajarkan pengetahuan. Dan ini yang akan kita bahas. Ya. Lihat kalimatnya. Babul isnad minaddin. Babul isnad minaddin. Babul isnad minaddin. Bab, satu pembahasan. Al-isnad, perhatikan, bahwa belajar dengan sanad itu, ya, sanad itu transmisi riwayat sampai ke ujungnya, sampai ke sumber pertamanya. Jadi
riwayatnya disebut dengan sanad, pembelajarannya disebut dengan isnad. Itu cuma ada di kita di Islam. Belajar hadis, perhatikan, setiap hadis yang sampai ke kita itu akan selalu dipastikan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Runtutannya disebut dengan sanad, pelajaran talaqinya disebut dengan isnad. Nabi membuat batas pada setiap muslim. Kalau Anda ingin belajar, temukan sampai sumber pertamanya. Terutama urusan tentang agama. Ya, disebutkan oleh Imam Muslim, babul isnad. Bab akan menerangkan tentang hadis-hadis yang menegaskan bahwa urusan agama itu kalau ingin dipelajari ilmunya mesti sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Dan itu menentukan dalam agama kita. Jadi kalau kita salah belajarnya, praktek ibadah pun akan keliru. Saya beri contoh misal. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Maaf, bukan Bukhari ya. Tapi Al-Bukhari, pakai al. Jadi kalau dalam ilmu hadis ya tidak disebut dengan Imam Bukhari, tapi menggunakan Al-Bukhari. Ya. Karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, tapi nama aslinya Muhammad. Ya, Muhammad punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah itu kalau Anda non-Arab, dia belajar ke Arab, maka dia akan coba memperkenalkan diri dengan nama daerahnya. Untuk menyampaikan pesan bahwa Islam telah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumus cepatnya tambah al di depannya, ujungnya atau huruf sebelum akhir jadikan i kasrah. Tadi beliau namanya Muhammad, saya berasal dari Bukhara. Maka tambah al di depannya, Al-Bukha, ujungnya kemudian ganti dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Rumus ini yang telah dipraktikkan oleh ulama-ulama kita ketika datang ke Mekah pertama kali. Ada Syekh Nawawi dari Banten, beliau perkenalkan Ana Al-Bantani. Ada Syekh Ahmad Khatib ya, dari Minangkabau, yang nanti kelak menjadi gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Disebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahli hadis bersanad terakhir yang didapati di muka bumi. Ya, itu dari Padang. Bukan dari Arab, dari Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Ya. Jadi kalau Prof. Khairuddin nanti insya Allah ke Mekah, boleh ditanya, anta man, ana Al-Banjarmasini. Ya, itu boleh. Ya, al tambah i di ujungnya. Baik. Nomor hadis 751, 757, redaksi di hadis Muslim juga ada nomor hadis 397. Kalau nomornya sedikit berbeda, cari babnya babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na, lihat kalimatnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zuraiti. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, dia masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini. Perhatikan kalimatnya. Shalli fa innaka lam tusalli. Silahkan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu thalatha marat. Dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulangi kalimat serupa. Anda belum salat, silahkan ulangi. Sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini poinnya. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi menyampaikan, idza qamta ila shalah asbighul wudu. Kalau salat kamu ingin sempurna, begini, sempurnakan wudu dulu. Tsumastaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian mulai bertakbir sampai dengan salam. Dari situ sampai hari ini kita mendengar kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi Anda bayangkan, orang ada sahabat dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Karena dia belajar salatnya tidak bersumber dari Nabi, tidak sempurna, kata Nabi, ulangi salat kamu karena salat kamu bermasalah. Bila belajar Anda salah, maka salatnya pun bisa berpengaruh. Din. Jadi kalau yang hidup bersama Nabi saja belajarnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan ketentuan Nabi dipersoalkan, maka bagaimana dengan orang yang, maaf, bukan sahabat, tidak hidup di zaman Nabi, tetangga Nabi juga bukan, keponakannya bukan, gitu kan? Tidak sholat di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, merasa aman dengan sholatnya dan gak mau belajar, itu aneh. Itu aneh. Zaman Nabi orang berburu untuk belajar.
Ya, jadi kalau zaman sekarang nggak mau belajar, itu sesuatu yang salah gitu ya. Ada sesuatu yang keliru di situ. Nah, karena isnad inilah kemudian saya kembalikan para ulama yang berkumpul tadi di Krukut, Tanah Abang, mencari guru sampai ke Mekah, maka dipilihlah seorang bernama Syekh Ahmad Surkati. Orang Sudan, ini bukan orang Arab ya, ini orang Sudan. Beliau ini dari bahasa Sudan, sur, itu artinya ahli, katirnya kitab. Di beliau ini bukan ahli kitab non-muslim, jadi orang yang selalu lekat dengan kitab. Ya kerjaannya baca. Dan Ahmad menunjukkan nama yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sekali dalam Al-Quran, Quran surah 61 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi ini hubungannya dekat dengan Allah, soleh. Juga penguasaan kitabnya sangat bagus. Maka disusullah kemudian ke Makkah untuk mau mengajar di Nusantara. Cuma ternyata belum bisa datang di tahun 1905, baru bisa datang 6 tahun kemudian, 1911. Nah, dalam proses inilah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hadir dalam pertemuan ini kembali ke Kauman, ke Yogyakarta. Beliau mulai mengajarkan nilai-nilai yang didapatkan dari pendidikan di Mekahnya, sampai kemudian ketika ini baru datang tahun 1911 dan baru memulai pengajaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menghadirkan satu hal yang luar biasa, tidak hanya mengajarkan pada murid-murid, tapi setahun kemudian sudah bisa membangun persyarikatan. Yang menariknya diberi nama dengan Muhammadiyah. Ini yang perlu Anda catat. Saya mau terangkan ini dulu, sampai kita ketemu kenapa saya pakai dasi itu ya. Baik. Belum selesai kita. Baik. Bismillah. Jazakallah khair. Muhammadiyah. Ini yang saya sebut berkemajuan pertama ya. Perhatikan dari sisi nama. Lihat bedanya. Semula mendirikan Jamiatul Khair. Tapi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau kemudian kembali ke Yogyakarta, justru membuat satu nama yang unik gitu, yang belum ada sebelumnya. Ya, Muhammadiyah. Ya, ada 3 hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Dan antum membuat kampus dengan nama ini, berarti ada konsekuensi di situ. Awas ya. 1, ini Muhammad. 2, ya di sini. Dan 3, ta marbutah. Bahas pelan-pelan ya. Yang ini Muhammad. Apa artinya? Oh, nggak usah ngarang ya, kita tanyakan ke Quran. Baik ya? Ya, baik. Kata Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertama di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144, posisi paling kiri sebelah atas. Kedua di Al-Ahzab surah ketiga ayat ke-40. Ketiga di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat kedua. Dan yang keempat Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Baik, saya mau beri gambaran sebentar. Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang yang punya sifat dan sikap baik pada sesama makhluk, tapi cuma satu saja sikap baiknya yang dominan, maka namanya di Arab akan disebut dengan Mahmud namanya. Mahmud. Misal, ada orang suka nolong orang lain, tapi nggak sabaran. Begitu yang ditolong misalnya kurang cekatan, ini responnya agak kurang maksimal. Tapi suka nolong, cuma nggak sabaran. Itu Mahmud namanya. Ya. Sini saya kasih makan, cuman diam-diam aja, nggak sabar. Telolet, baru datang misalnya kan. Itu kenapa? Halo? Jadi semacam itu kalau ada sifat baik satu yang dominan disebut dengan Mahmud namanya. Jelas ya? Tapi kalau sifat baiknya kemudian berkumpul tak terlukiskan, ini jujur juga, suka bantu orang, sabar luar biasa, rendah hati, tawadhu'nya berkumpul di situ, maka berubah namanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Jadi Muhammad. Kenapa Rasulullah SAW kemudian disebut dengan Muhammad sebagai nama sifat yang melekat pada beliau untuk menunjukkan kesan bahwa Nabi terakhir ini, Rasul mulia ini, di antara kemuliaan terbesarnya yang melekat pada sifat dirinya, itu punya sifat luar biasa baik dan mulianya pada makhluk di sekitarnya. Saya tidak perlu lukiskan bagaimana hubungannya dengan manusia yang saat sholat tiba-tiba ditaruh kotoran di punggungnya, tapi beliau nggak marah. Masya Allah. Yang paling luar biasa, silahkan perhatikan. Jangankan pada manusia, pada hewan pun
pada hewan ini. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Bagaimana beliau mengkisahkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap akan menyembelih hewannya, hewan kurbannya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah. Itu hewan dihadapkan dulu ke arah kiblatnya. Kemudian apa yang terjadi? Pisaunya ditajamkan dulu. Saat pisau ditajamkan itu memberikan isyarat pada sahabat. Ya. Tolong tajamkan pisaumu dan jangan sakiti hewannya. Supaya tajamnya itu semakin mengilat dan sembelian berlangsung dengan cepat. Tidak menzalimi hewan. Bisa nggak Anda bayangkan? Jangankan pada manusia, pada hewan saja masih punya perasaan. Jangankan pada hewan, pada tumbuhan ya. Dalam suasana yang sangat genting, panasnya luar biasa. Ya. Maaf, dalam peperangan itu kan emosi sedang memuncak luar biasa. Situasi panas. Makanya dalam peperangan gak ada kasih sayang. Quran surah ke-9 At-Taubah, itu surah tidak dibuka dengan bismillah. Semua surat dalam Al-Quran dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali At-Taubah, Al-Bara'ah. Kenapa tidak dibuka dengan bismillah? Karena awal ayatnya menerangkan tentang peperangan, sedangkan bismillah berbicara tentang cinta kasih. Sedangkan perang itu gak ada rasa cinta, gak ada rasa kasih. Saya belum pernah lihat ada orang perang sampai hari ini. Begitu mau nembak, Assalamualaikum, permisi, nembak ya. Gak ada. Begitu kena, dor, sakit gak? Gak ada. Nembak ya nembak pasti gitu. Bom ya bom. Hancurkan ya hancurkan. Itu suasana perang. Ya, kadang-kadang tidak ada sesuatu yang dengan kuat luar biasa. Ya, sifat baik itu kadang tidak muncul. Tapi kata Nabi, sepanas-panasnya dalam peperangan, sifat seorang muslim itu, maaf ya, jangankan manusia, jangan merusak tanaman kata Nabi. Jangan merusak tanaman, Anda bayangkan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada orang yang jangankan tanaman, orang sepuh tembak juga, bayi hancurkan juga. Ada orang perempuan, Allahu Akbar. Jadi dilanggar kehormatannya. Ada kawan kami yang di Aleppo, Pak, Bu, itu sedang bermain dengan bayi. Beberapa jam kemudian dia keluar bayi itu, tiba-tiba temannya kemudian bawa kembali dengan kepala yang sudah membuncah isinya. Saya katakan demi Allah, saya katakan. Kalau manusia ini benar-benar memerangi teroris dengan asas Islam, itu mustahil bunuh bayi. Mustahil bunuh perempuan. Mustahil hancurkan orang-orang sepuh. Karena aturan Nabi-nya jelas. Orang sepuh jangan dilukai. Wanita jangan dilanggar kehormatannya. Bayi-bayi jangan dibunuh. Itu jelas. Tumbuhan aja nggak boleh. Jadi ini mustahil kalau orang-orang ini benar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mustahil itu. Jihad itu ada kaidahnya. Nanti saya terangkan di Al-Jihad ya. Jangan di sini supaya nggak habis materinya nanti. Ada kaidah, nggak sembarangan. Saya pernah ditanya di Lampung dulu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Kami jawab, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada kaidah yang harus diikuti gitu. Ya. Jadi disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melukiskan sifat kasih ya, yang luar biasa dalam kehidupan terhadap makhluk. Dari sifat kasih ini turunannya gemar berbagi, Masya Allah, perhatian, dan aspek-aspek kebaikan yang lainnya sama makhluk. Kalau Anda tambahkan ya di sini ya menjadi Muhammadi misalnya gini, maka fungsi ya di sini disebut dengan nisbah, menunjukkan pada pengikut, nisbah, pengikut. Saya beri rumus bahasa Arab cepat. Setiap ada kalimat ujungnya i diikutkan pada satu benda, itu menunjukkan orangnya yang ikut, dinisbahkan kepada yang diikuti. Misal, Muhammadi yang ikut Nabi Muhammad. Indonesia negaranya. Kalau Anda ingin ganti jadi orang yang ikut ke Indonesia, orang Indonesia tinggal ganti jadi i ujungnya, Indonesia. Malaysia negaranya. Orang Malaysia? Malaysia. Amerika negaranya. Orang Amerika? Gampang kan? Filipin negaranya. Orang Filipin? Filipini, gampang. Ya. Bekas-bekas, yang suka bekas-bekas? Oh enggak, itu ngarang ya. Anda ngarang itu. Bekasi, tidak. Saya dari Bekasi ya, tidak. Why? Nah, sekarang lihat, pelan-pelan. Jadi kalau cuma pakai ya saja, itu orang yang ikut. Ke orangnya. Tapi kalau menggunakan tak di ujungnya, tuh, ini disebut dengan tak ini yang mengikuti nisbah, ini menunjuk kepada sifat. Dan jamak.
Diungkapkan dengan bentuk tunggal tapi maknanya jamak. Perhatikan, ketika kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang kemudian ke Yogyakarta, ke Kauman, Jogja sekarang, Masya Allah, setahun setelah Kiai Haji Ahmad Syurkati datang ke Nusantara, mulai mengajar, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah duluan mengajar. Yang paling menarik, langsung mendirikan persyarikatan, diberi nama dengan Muhammadiyah. Ini yang paling menarik. Ketika beliau kemudian bikin itu persyarikatan, beliau tidak hanya ingin mengajarkan nilai-nilai keislaman, tapi ingin dipastikan sanadnya tersambung pada sifat-sifat Nabi SAW. Baik sifat mengajarnya, baik sifat perhatiannya, baik sifat pemberiannya. Karena itu ketika mengajar pertama kali beliau di Masjid Gede itu, menyampaikan isi surah Al-Ma'un, surah ke-107 ayat 1 sampai dengan 7 itu, apa yang dilakukan oleh beliau? Tak, ini dipraktekkan. Tak. Maaf, bukan cuma wayamna'unal ma'un, bukan. Bukan cuma wayamna'unal ma'un, tapi kemudian melepaskan pakaian terbaiknya, mengeluarkan harta-hartanya, diberikan kepada orang-orang yang hadir di pengajiannya untuk disebarkan pada siapa yang membutuhkan. Jadi ketika diberi nama persyarikatan ini dengan nama Muhammadiyah, artinya apa? Kampus yang didirikan dalam pendidikan itu tidak sekedar menghadirkan orang-orang pintar dalam kehidupan, tapi bagaimana proses mengajarnya itu juga bisa sesuai dengan sifat-sifat pengajaran Nabi Muhammad SAW. Mesti beda antara kampus Muhammadiyah dengan kampus yang lainnya. Bagaimana saat Nabi mengajarkan kepada anak-anaknya, bagaimana orang-orang ini belajar dari Nabi SAW, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara beribadahnya, bagaimana cara perhatian dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kampus ini hanya mampu mencetak siswa tapi tidak memberikan perhatian yang baik di lingkungannya, itu belum Muhammadiyah. Ya. Harus ada. Alumni dari sini mesti pandai berbagi dalam kebaikan. Bukan cuma berbagi, sesuai dengan sifat Muhammad SAW. Harus bisa memberikan perhatian. Bukan cuma memperhatikan, harus sesuai dengan sifat Muhammad SAW. Itu yang dimunculkan oleh beliau. Dan yang paling menarik, ini yang tidak banyak diungkap dia. Ternyata ini pun suatu isyarat, bukan cuma sifat-sifat yang diikuti. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada dzurriyyah beliau, tapi tidak pernah disebutkan dan tidak pernah menyebut dirinya dengan Habib sampai hari ini. Ya. Tapi bukan berarti keliru ya, silahkan itu kan bagian yang lain. Silahkan saya coba sebutkan. Misal, Anda kalau urutkan nasabnya, nama aslinya Muhammad Darwish asalnya. Ketika belajar kemudian dirubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, silsilanya sampai ke Nabi Muhammad SAW dari Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu anak pertama dari Ahmad Jumadil Kubra, seorang dai besar dari Mesir yang datang ke Nusantara untuk berdakwah. Punya dua anak. Anak pertama namanya Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Yang kelak Syarif Abdullah akan menikah dengan Syarifah Mudaim, yang nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426, dari ayah bernama Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyai Subang Larang. Di Mesir kemudian, di saat menunaikan ibadah haji, ketemu dengan Syarif Abdullah, kemudian berumah tangga, pergi ke Mesir sampai dengan 20 tahun melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah. Sampai pulang menjenguk kakeknya di Gunung Jati, diberikan tempat di situ dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Maulana Ishaq ini anak Ahmad Jumadil Kubra, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin, nyampe kemudian ke Husain, Husain adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah, Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Jadi tidak hanya beliau kemudian merintis menjadi persyarikatan Muhammadiyah, namanya persyarikatan. Ya, disebutnya oleh beliau persyarikatan karena ingin bersyarikat dalam kebaikan-kebaikan. Karena itulah kemudian langkah majunya, satu dengan pemberian namanya. Yang kedua tidak hanya aspek pendidikan tapi berbagi dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Anda catat. Di antara langkah majunya, beliau mulai menggunakan perangkat-perangkat orang modern untuk diambil manfaatnya, ditebarkan lagi dalam kesempatan yang hadir beliau di zamannya. Karena itu saat dulu orang belajar lesehan, beliau gunakan kursi, beliau perkenalkan supaya tahu dan tidak buta dalam keadaan apa yang ada di sekitarnya itu.
Sehingga ketika orang Belanda memandang remeh, kita pun sudah bisa sejajar dengan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata anak didikan beliau ketika dididik berdasarkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang punya sifat dita tadi, masya Allah, melahirkan orang-orang terbaik di zamannya. Di antara yang ikut petunjuk beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Siapakah beliau? Kalau teman-teman lihat, masya Allah, itu luar biasa. Pengetahuannya tinggi, bahasanya luas, 14 bahasa dikuasai, sampai jadi diplomat paling populer di zamannya. Dan masya Allah, beliau bangga dengan tampilan keislamannya. Ini bedanya. Bangga dengan tampilan keislamannya. Berjenggot Pak, pakai peci. Ya, biasa saja, diplomat berjenggot. Kadang-kadang sering menggunakan sarung, gitu kan? Datang satu kali dilecehkan oleh diplomat-diplomat di sekitaran Eropa. Ketika ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyampaikan misi diplomasi Indonesia. Masya Allah, begitu masuk ke perwakilan delegasi untuk pidato, orang mulai kemudian mengejek beliau. Sebagian mengatakan, maaf dengan isyarat, mbe katanya. Mbe gitu kan. Apa yang terjadi? Masya Allah, tidak marah. Ditangkap itu dengan suasana bijak. Begitu naik ke atas mimbar beliau katakan, tuan-tuan sekalian, seperti yang Anda ketahui bersama, bahwa saya dianugerahi oleh Allah Tuhan kita semua dengan kemampuan berbahasa yang cukup banyak. Bukan hanya bahasa manusia, tapi juga bahasa kambing. Ya. Nah hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya dengan bahasa manusia dulu. Setelah itu selesai, saya akan beralih kepada kambing-kambing di sini untuk memberikan penjelasan dalam bahasa mereka. Nah, itu seketika terdiam semuanya. Siapa beliau ini yang mengambil petunjuk dari tadi? Pola pendidikan Muhammadiyah tadi yang mengacu pada sunnah Rasulullah SAW dan bangga dengan janggutnya, nggak ada masalah. Ya, tidak harus Anda datang ke Eropa kemudian Anda cukur janggutnya. Anda datang ke Amerika Anda lepas hijabnya, tidak. Jadi keliru kalau ada sekarang misalnya pajang foto ulama, misal tampilkan tiba-tiba janggutnya hilang, gitu kan? Ada yang salah pasti di situ. Ada yang keliru, gitu kan? Jadi jangan sampai Anda hadir dalam perkembangan kemudian kemodernitas yang ada, tapi melupakan nilai-nilai syariat yang harus ditampilkan dalam kehidupan. Jelas hari ini? Baik, jadi dari sini saya menghormati beliau menggunakan dasi, kan? Menggunakan kemeja untuk hadir pada saat ini. Salah satunya untuk menampilkan bahwa pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya menampilkan sisi kemajuan tapi tetap berpegang pada nilai-nilai syariat sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kita belum bahas ya, ini baru mukadimah. Baik. Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian rumusan Kiai Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah ini bisa kita hadirkan konsepnya sekarang, yang barangkali teman-teman di sini pun harus menggali kembali untuk memaksimalkan dan mengingatkan lagi itu, yang ternyata salah satunya diambil dari manhaj, ini poinnya, manhaj Nabi yang mengajarkan sahabat-sahabatnya di masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa mereka belajar? Saya ingin langsung ambil konsep nabinya saja supaya kita bisa tuangkan dalam kesempatan saat ini. Saya mau tunjukkan dulu ya beberapa keutamaannya. Kalau saya gambarkan sedikit, diilustrasikan. Ini misal Bukit Safa. Ini Marwah. Fokus sebentar. Zaman Nabi SAW, proses pengajaran Rasulullah saat orang-orang mulai menuntut ilmu itu dilakukan di sekitaran Bukit Safa. Wallahu a'lam bagaimana tempatnya. Kita berikan gambaran dulu di sini misal. Ini rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Pemuda usia 17 tahun, pengusaha masuk Islam yang ke-17. Diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang penting Anda catat, pelan-pelan ya, tidak mudah mengikuti ta'lim di masa Rasulullah SAW. Jadi setiap orang yang terdeteksi dekat-dekat dengan Rasulullah, apalagi ikut ta'limnya, itu resikonya dua. Paling minimal diinterogasi dengan cara yang sangat luar biasa menekankan dan menegangkan, atau yang kedua eksekusi mati. Pernah terjadi Amr bin Yasir diketahui keluarganya masuk Islam. Belum ikut ta'lim Nabi. Tiba-tiba dibawa ketiganya, mohon maaf ya Pak Ibu kalau kisahnya agak kurang bagi kita barangkali sedikit memilukan. Diikat di satu tiang, bapak, ibu yang sedang mengandung, kemudian anaknya. Bapaknya mulai dilepaskan ikatan, dibawa, kemudian dipindahkan ikatan ke 4 kuda berbeda. Tangan kanan diikatkan ke satu kuda, tangan kiri satu kuda, dan 2 kaki di 2 kuda yang berbeda.
Kemudian mulai ditunjukkan kepada ayahanda Ammar ini, dikatakan irtad, murtad, kembali. Jawab ayahnya ahad. Irtad ahad, irtad ahad. Karena jawaban tidak memuaskan, tidak seperti yang diharapkan, maka kemudian 4 kuda itu dipukul dengan kencangnya dan lari ke 4 arah berbeda. 2 tangan dan kakinya putus seketika. Dan anak ibunya diminta melihat kejadian itu. Dibukakan seperti ini. Apa yang terjadi? Syahid ayahandanya, kemudian ibundanya. Ibunda sedang mengandung ya. Mohon maaf para ibu yang ada di atas. Itu tiba-tiba kemudian dijatuhkan, diikat seperti tadi. Cuma yang ini lebih dahsyat lagi. Pedangnya ditodongkan ke perutnya. Dan dikatakan irtaddi, murtad kamu, murtad. Ya. Kembali ke tuntunan kamu. Apa jawabannya? Ahad, ahad, ahad. Maaf, itu ditusuk kemudian dan dikeluarkan janinnya dari perutnya sampai dengan syahidah. Itu perempuan pertama kali yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ammar dipaksa untuk melihat itu dan dibiarkan di dalam gantungannya, diikat dia. Jadi diikat karena mereka punya keyakinan untuk sebagai pelajaran shock terapi. Biarkan dia hidup supaya gila karena melihat orang tuanya mati dalam pandangannya beliau ini, ya wafat syahid beliau, dalam bahasa mereka mati kan. Apa yang terjadi? Supaya jadi pelajaran bagi umatnya Muhammad. Kalau masuk Islam, resikonya akan seperti ini. Kalau tidak gila, maka mati. Dengan izin Allah dijaga Ammar ini sampai meninggalnya dalam keadaan sehat, baik dan dekat dengan Nabi SAW. Poin saya, zaman Nabi ada orang mau belajar saja, sulitnya luar biasa. Mesti mencari tempat yang luar biasa. Jalan dulu, sembunyi-sembunyi, ketahuan diinterogasi, ujungnya bisa dieksekusi. Tapi mereka masih mau belajar Pak. Masih mau datang. Tidak mungkin masih mau datang mereka itu untuk belajar dari Nabi, kecuali mereka menemukan sesuatu yang sangat istimewa dari taklimnya Rasulullah SAW. Ini yang coba kita akan keluarkan. Zaman Nabi, tempatnya sulit, medannya luar biasa, diintai, diinterogasi, ketahuan, dieksekusi. Orang masih mau belajar. Zaman sekarang antum kurang apa lagi? Tempatnya bagus, ada aulanya, ada rekamannya, ustadznya datang sendiri, kadang-kadang ada snacknya juga gitu kan. Masya Allah, dengan semua ini antum masih belum mau belajar. Difasilitasi apa lagi supaya antum mau belajar? Dan yang paling menarik, nanti kita akan temukan. Saking bagusnya pelajaran Nabi ini dan menyampaikan keutamaannya, itu semua sahabat Nabi walaupun sudah sukses, tidak ketinggalan dengan ta'lim Nabi. Silakan antum cek ya. Sahabat Nabi itu tidak semuanya ustadz. Utsman pengusaha, Abu Bakar pengusaha. Ya, Ammar misalnya juga sama. Ya. Ada lagi Muawiyah diplomat. Ada Ammar bin As birokrat. Tapi mereka ini sehebat-hebatnya dan sesuksesnya dalam usaha mereka, itu Masya Allah. Hampir selalu punya waktu menyempatkan diri untuk bertaklim, ya, mengikuti taklimnya Rasulullah SAW, berta'allum pada Nabi. Dan silakan tung cek di kitabnya Imam An-Nawawi ya. Beliau menulis kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Tapi sebelum menulis 2 kitab itu menulis kitab At-Tibyan namanya, Fi Adab Hamalatul Quran. Di Indonesia ada 2 cetakan dengan 2 warna yang berbahasa Arab. Satu cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna coklat. Yang kedua cetakan Darul Nafais warna kuning. Antum kalau punya yang coklat, ya, itu ada di halaman ke-38, posisinya paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris yang kedua. Kalau punya yang terbitan Darul Nafais yang warna kuning, halaman 47, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalau nggak punya kedua-duanya, dengerin aja, saya sampaikan. Itu Masya Allah. Orang ini sukses luar biasa. Aktivitasnya banyak. Tapi yang paling menarik bagi mereka adalah cuma 2 hal. Ketika punya waktu belajar dengan Rasulullah dan sholat malam tahajud sampai khatam Quran. Itu keindahan terbesar. Keindahan terbesar. Abbas, pamannya Nabi. Punya anak Abdullah, disebut Abdullah bin Abbas. Abbas, paman Nabi. Kenal Abbas? Kenal di mana tuh? Pernah dengar ya? Itu pengusaha sukses. Ribanya pertama kali jahiliyah di Bani Abbas dibebaskan oleh Nabi. Begitu muncul ayat riba, diperbaiki cara bisnisnya, jadi pengusaha yang sukses. Di balik kesuksesannya masih menyempatkan taklim dengan Rasulullah sampai hafal 200 hadis. Hadis itu lebih sulit dibandingkan dengan Al-Quran untuk menghafalnya. Tapi masih hafal 200 hadis. Ketika tidak bisa ikut taklimnya Rasulullah SAW, maka diambil anaknya yang bungsu itu, namanya Abdullah, supaya hadir di majlis Nabi untuk kemudian menyampaikan kembali materi dari Nabi. Minimal bisa mendengarnya. Yang terjadi bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang sangat singkat.
Usia 13 tahun Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW meninggal dunia. Hafal 2000 hadis. Jadi Masya Allah, sahabat pun ahli surga, kan, yang sebagian disebut oleh Nabi, oleh lisan beliau masuk surga tanpa hisab, sesibuk-sibuknya masih mau belajar. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi. Sebagian mereka masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, tingkat surga paling tinggi. Sibuk luar biasa, masih menyempatkan belajar. Antum bukan sahabat Nabi. Surga belum jelas sampai dengan siang ini. Hisab masih menegangkan, gak mau belajar. Agak aneh di sini. Bahkan Nabi pun itu masih belajar dengan malaikat Jibril. Sepekan 168 jam masih ada waktu belajar dengan malaikat Jibril. Nabi kurang apa lagi? Beliau pemimpin tertinggi, panglima juga, ayah yang sangat baik, kakek yang sangat penyayang, sukses dalam kehidupannya, masih ikut ta'lim. Masya Allah. Dan hidupnya juga sejahtera keluarganya. Istri 9 hidup dengan beliau. Cucunya juga nyaman-nyaman luar biasa, tenang dalam kehidupannya. Antum presiden bukan, panglima bukan, kan? Tetangga Nabi juga bukan. Masya Allah, hidup Nabi istri 9, antum 1. Ada yang jomblo lagi gitu kan? Gak mau ta'lim. Aneh antum. Ya. Nah, karena itu kita mesti keluarkan apa rahasianya sahabat di zaman Nabi begitu semangat belajar dengan Nabi. Rahasia itu yang kita hadirkan di kesempatan ini supaya kita punya motivasi yang sama untuk belajar seperti itu. Jelas sampai sini? Baik. Saya ulangi, jelas? Belum kita bahas. Bagaimana bisa jelaskan? Belum kita keluarkan dulu ya. Agak lain memang di sini. Baik. Saya agak cepat ya, saya agak cepat sedikit. Kita sampai jam berapa? 12, baik. Setengah 12, berarti 15 menit lagi ya? Baik, fokus. Saya agak cepat sedikit ya, dan saya langsung fokus saja. Tuntunan Rasulullah dalam berta'lim. Ingat ada ta'lim, ada ta'alum, itu beda. Kalau ta'lim itu mengajar. Ingat ta'lim itu mengajar. Ustaz mau kemana? Mau ta'lim dulu, artinya mau ngajar dulu. Kalau antum ditanya, Pak mau kemana? Mau ta'lim dulu nih, artinya antum mau ngajar. Saya pulang gitu kan? Baik. Jadi ta'allum kalau belajar. Manhaj Nabi dalam mengajar ta'lim. Ternyata setelah diteliti hadis-hadisnya, dikumpulkan oleh para ulama, bahkan dibuat bab-bab tertentu, itu ternyata ta'limnya Rasulullah khususnya memiliki manhaj yang dibagi pada 4 bagian. Nanti ini yang antum harus keluarkan ya. Insya Allah jangan khawatir, saya sudah membuat buku tentang ini. Sudah saya tuangkan. Ya, saya beri judul Al-Majmu', bekal Nabi dalam menuntut ilmu. Ya, nanti saya tidak tahu ini berapa jumlahnya, makanya tidak saya bawakan keseluruhannya. Nanti mohon diinfokan panitia, hubungi staf saya. Nanti insya Allah saya kirimkan bukunya ke sini, kan? Mudah-mudahan bisa dibagi dan peserta setidaknya ada yang bisa mendapatkan itu. Ya, itu gratis, tidak dijual. Ya. Baik. Kalau mau infak untuk pembangunan aja di sekitaran itu, silakan. 1, tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya berikan kurung ibadah. Kedua, tentang cara menuntut ilmu. Ini penting, cara belajar dari Nabi. Ketiga, ada cara menjaga pengetahuan, menjaga ilmu. Saya turunkan dalilnya. Awas, yang ketiga ini tidak kalah penting ya. Ini tidak kalah penting. Nah, ini nanti yang menyebabkan bagaimana caranya belajar, Anda bisa cepat menangkap pelajarannya. Cepat paham dan kuat melekat dalam diri. Para ulama membagi orang belajar itu, para pakar, kepada 4 bagian. Ada klasifikasi pertama, orang yang cepat ingat, lambat lupa. Kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ini agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Begitu saya terangkan, 2 jam sudah ceramah. Paham? Belum Ustaz. Baik. Kita ulangi, setengah jam kita jelaskan. Baik. Paham sekarang? Belum. Nah, itu agak susah. Ya, itu yang keempat. Tapi pendidikan ini yang dari Nabi, itu bisa mengajarkan golongan kelima. Golongan kelima ini yang Masya Allah, ini yang luar biasa. Cepat ingat dan sulit lupa. Jadi mau lupa aja susah Pak. Bukan mau ingat. Mau lupa susah. Ini yang luar biasa. Dan ini nanti yang ditangkap oleh seorang bernama Zaid. Ketika ingatannya itu sulit berkembang saat belajar, mau ingat sesuatu susah. Tapi tiba-tiba mendapatkan pengajaran dari alam saat berteduh dalam satu gua,
Tiba-tiba hujan turun, saat mulai reda itu melihat tetesan air tuh. Mulai menetesi batu pelan-pelan. Ya. Batu yang ditetesi dengan pelan-pelan itu kecil-kecil tiba-tiba berlubang. Beliau kemudian mendapatkan sesuatu, konsultasi ke gurunya, diajarkanlah salah satu manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ini. Tiba-tiba orang ini seketika hanya dalam hitungan hari bisa menghafalkan Sahih Al-Bukhari dalam kepalanya. Hafal di dalam kepala. Ada orang hafal di luar kepala, masih di luar, ada orang hafal di dalam kepalanya. Ya. Itu sampai menuliskan syarahnya 18 jilid, disebut dengan Fathul Bari, fi syarah Sahih Al-Bukhari. Namanya siapa? Bukan Ibnu Hajar, itu julukannya. Nama aslinya Zaid, tapi karena punya peristiwa ini, beliau membuat nama pena. Dulu ingatan saya sekeras batu. Sekeras batu. Tapi saya mengikuti tuntunan Rasulullah sampai dibukakan oleh Allah. Sifat Allah yang membuka itu disebut dengan Fattah. Pembukanya Fattah. Pemberinya disebut Bari. Maka diberi judul kitabnya Fathul Bari. Nama penanya Ibnu Hajar. Anaknya batu. Dulu saya sekeras batu. Tapi kalau Anda ingin dibuka ingatannya seperti saya sekarang, baca kitab saya ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani, 18 jilid. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada 18 jilid juga, warnanya orange ya, kuning kekuningan. Yang keempat, cara mempraktekkan. Aspek manfaat. Dan nanti saya coba tambahkan di buku saya ya, tentang ulama-ulama yang pernah mempraktekkan ini semua dan berhasil. Ya. Jadi ada keutamaan menuntut ilmu, ada cara menuntut ilmu, cara menjaga ilmu, dan cara mempraktekkan ilmu yang telah diraih. Jelas sampai sini? Baik. Kita coba untuk mengeluarkan sesuai dengan temanya bagian pertama dulu. Ya. Ini yang paling konsep pertama. Bagaimana tiba-tiba, sahabat-sahabat semangat menuntut ilmu pada Nabi, walaupun suasananya tidak biasa. Dan nanti akan kita lihat bagaimana ulama mempraktekkan itu, sekalipun dengan segala keterbatasannya. Baik. Saya punya waktu tinggal 10 menit, kalau sampai setengah 12, mudah-mudahan bisa saya padatkan. Saya minta Anda fokus ya, saya akan langsung pada poin-poin pentingnya saja. Baik. Ingat, ada manusia jenis ke-6 dalam ta'lim itu, yaitu manusia mensana in corpore sano. Ustadznya nerangin ke sana, mustaminya mikir ke sono. Jadi nggak nyambung tuh. Jadi, tolong fokus supaya kita bisa maksimal. Baik. Saya keluarkan dulu ya konsepnya. 1 Quran surah ke-51 ayat 56. Saya akan selalu bersama Al-Quran. Okay. Quran surah 51 ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Contoh aplikasi ini dalam konteks ibadah, saya beri contoh langsung Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81, posisi paling kiri di atas sedikit ke tengah. Kemudian kaitan dengan ilmu, Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Quran surah ke-58 ayat 11. Sekira ini hadisnya bisa diambil. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kalau tidak punya, cari kitab Al-Arba'in, cuma 42 hadis. Nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril, posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Kemudian pahala yang bisa diraih terkait dengan ininya, ada hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh Abu Darda. Saya mulai konsepnya. Pertama, perhatikan konsep umumnya ya. Ini yang membedakan orang Islam dengan non-Muslim. Pelajar Islam dengan non-Muslim. Pengusaha beriman dengan yang belum beriman. Lihat konsepnya. Setiap Muslim itu selalu ditekankan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Apapun itu. Termasuk dalam konteks belajarnya. Di bedanya pelajar muslim dengan yang non-muslim, dimanapun dia belajar, belajarnya mesti menjadi bagian dari ibadahnya. Baik, Quran surah 51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, penyebutan manusianya disebutkan dengan kata bentuknya ins. Manusia disebut dengan 5 nama nanti di Quran. Tapi di sini dipilih ins. Ya, ada bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ins di sini 18 kali disebutkan di Quran berpasangan dengan jin. Ada insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran di 63 ayat 48 surah yang berbeda. Kemudian ada An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan kemudian Bani Adam atau Dzurriyyah Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Bila disebutkan dengan ins, itu artinya bentuk tunggal yang melekat pada setiap personal. Jadi Allah ingin menyampaikan, hey, saya tidak ciptakan kalian manusia, setiap kalian, setiap kita yang punya tanggung jawab. Illa liya'budun, kecuali kalian semua itu mesti menjadikan semua aktivitas kalian sebagai ibadah kepadaku. Lihat kalimatnya, tidak saya ciptakan kata Allah, manusia itu setiap orangnya, kecuali illa liya'budun, untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah pada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, maaf, semua manusia itu, apalagi yang beriman, itu tugasnya tidak ada yang lain kecuali ibadah. Kecuali ibadah. Bangun tidur jadi ibadah. Makan ibadah. Minum ibadah. Bukan cuma salat. Karena itu silahkan Anda cek ya. Setiap aktivitas kita yang baik-baik itu pasti akan melekat doa di dalamnya, yang dengan doa itu menjadikan aktivitas kita sebagai ibadah. Bangun tidur ada doanya? Ada. Umat lain belum tentu. Makan ada doanya? Ada. Minum ada doanya? Ada. Cuci tangan ada doanya. Bahkan urusan ke toilet pun ada doanya. Langkahnya diatur. Beda dengan masuk ke masjid. Silahkan cek. Masuk masjid, kakinya kaki apa? Kanan. Keluar toilet? Kanan. Hati-hati gitu kan? Ya. Beda kan? Baik, masuk toilet, kiri. Keluar masjid, kiri. Masuk, beda kan ya? Dan ada doanya pun lain. Antara keluar dengan masuk berbeda. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, doa ini pun kata Nabi, kalau Anda tidak hafal doanya, cukup sertakan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik tidak dilekatkan kalimat Allah bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah, makan bismillah, minum bismillah, nulis bismillah, itu terputus pahala ibadahnya. Enggak ada nilainya. Cuman dunia aja. Maaf ya. Kalau antum cuman belajar untuk nyari ijazah, jangankan Anda, yang enggak beriman pun sama juga. Sama. Kalau cuman minum untuk menghilangkan haus, maaf, jangankan muslim, manusia yang lain juga sama. Sama, ya, Masya Allah. Jadi kalau Anda misalnya ingin tahu bedanya apa orang beriman dengan yang belum beriman, ini nilainya, ada ibadah dalam dirinya. Ya. Dan ini yang dibawa ke akhirat, jadi bekal ibadah ini yang dibawa. Kalau dunianya enggak. Dunianya enggak. Ya. Misal, mohon maaf, antum ini punya handphone, ya, cari uang luar biasa, dapat uangnya, kemudian beli handphone. Demi Allah saya katakan, handphonenya nggak akan ikut tuh, jangankan ke akhirat, ke alam kuburnya nggak akan dibawa. Anda meninggal, jangan dikira handphone bisa dibawa. Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada orang misalnya berwasiat, ya, laki-laki mau meninggal, mah tolong nanti kalau meninggal di handphone kesayangan papa, sertakan ke alam kubur. Kalau nanti mamah kangen di miss call aja bisa, nggak bisa. Selesai gitu urusannya. Yang ikut itu, Bismillah, Assalamualaikum. Bismillah, bikin status yang baik-baik. Waktu sholat di Banjarmasin, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai dengan isya. Bismillah, ta'lim hari ini Ustadz Fulan, manfaatnya macam-macam. Itu yang ikut pahalanya. Begitu antum tuliskan, kemudian tiba-tiba orang datang untuk ibadah, Anda dapat pahala yang sama dengan orang yang ikut itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Itu di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka pahala orang-orang itu akan diberikan pada yang menunjukkan dengan jumlah yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang ada. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik-baik, kenapa mesti menulis yang buruk? Ayo hadirkan. Jelas di sini ya? Jadi bagian pertama, apalagi sekarang misalnya kampusnya kampus muslim. Maka jangan sampai tidak bernilai ibadat dalam kehidupan kita. Baik. Kenapa ini penting saya bahas? Nanti untuk menjawab orang-orang yang bertanya dengan logika yang keliru saat ini mengatakan, kenapa ada orang Islam berbuat salah masuk surga, sedangkan ini non-muslim baik di dunianya tiba-tiba masuk neraka. Bagaimana cara menjawabnya? Jangan ngarang, jawaban itu sudah ada di Quran. Quran surah ke-25 ayat 23.
Tafsir dari yang ini. Lihat kalimatnya ya. Perhatikan bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang yang tidak beriman berbuat baik di dunia, dia baik. Kata Allah, kebaikan ini akan dibalas saat di dunia, langsung akan dibalas. Jadi kalau ada non-muslim bikin jalan, suka berbagi, itu kan kita pun responnya baik kan? Hormati dia, kemudian diangkat dalam kebaikan-kebaikan dengan aspek dunia saja. Bahkan kita doakan dapat hidayah kan? Itu balasan kontan dari Allah dengan sifat adilnya, disebut dengan Rahman. Tapi karena kebaikan ini tidak bernilai ibadah, ini jawabannya. Sedangkan di akhirat itu bekalnya bukan kebaikan dunia, tapi bekal ibadah akhirat. Maka saat ke akhirat, karena kebaikan ini tidak diniatkan untuk ibadah, nggak jadi bekal akhirat. Cuman dunia saja. Adilnya Allah membalas kebaikan dunia ini karena dikerjakan di dunia. Cuma karena tidak diniatkan ibadah, saat pulang ke akhirat, bekal akhirat itu bukan dunia, tapi ibadah. Karena itu dia kehilangan bekal sampai ke akhirat. Karena itulah ketika sampai di akhirat, bekal dunia ini menjadi tidak berguna karena tidak bernilai ibadah. Sudah sampai sini? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Lihat indahnya bahasa Quran. Kalau debunya nggak terbang, itu masih bisa ditimbang. Debu nempel di sini. Itu masih ada beratnya, ada masanya. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara nimbangnya? Nggak mudah, gitu kan? Jelas sampai sini? Sekarang saya tanyakan pada Anda, ya, yang kuliah di sini, dan anak-anak yang kerja di tempat lain, dan belajar di tempat lain, saya mau tanyakan, anak Anda termasuk Anda sekarang di sini, termasuk yang mengajarnya, Anda berniat untuk ibadah atau untuk mengejar dunia? Mau ijazah atau mau ibadah? Ya dua-duanya kita ambil gitu kan? Tapi poin terpenting jadi nilai ibadah. Ya, nilai ibadah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh punya semboyan tuh untuk para pengurus Muhammadiyah. Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Poinnya hidup-hidupkan tuh nilai ibadahnya. Ini poin utamanya. Jelas ya? Baik. Halo, jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke sini. Jadi ini poin yang pertama. Kenapa ini begitu penting? Ibadah itu membangun hubungan baik dengan Allah. Yang punya ilmu siapa? Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 85. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh Muhammad. Katakan itu urusan saya. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Diberi berarti ada yang memberi. Yang memberi siapa? Allah. Berarti yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut dengan alim, yang punya ilmu. Karena yang punya ilmu itu Allah, paling gampang, maaf. Ada teman kita di Banjarbaru misalnya, punya dana cukup. Kita misalnya membutuhkan dana, Anda datang ke mana? Ke Banjarbaru kita minta kan? Ada yang punya dana. Sekarang yang punya ilmu itu Allah. Kalau Anda ingin cepat mendapatkan pengetahuan, maka bangun hubungan yang baik dengan pemiliknya. Begitu Anda bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ilmu akan mudah untuk diberikan. Ini fungsinya pentingnya kita senantiasa menjaga nilai ibadah sekalipun terkait dengan aspek-aspek dunia yang sedang kita kerjakan. Jelas di sini? Baik. Ini belum ketemu, ini belum ya? Belum. Baru ini saja. Masih ada waktu nggak? Yo. Gimana Pak Tias? 1 menit lagi di jam saya ya. Yuk. Kita turunkan. Sekarang tidak cukup dengan beribadah saja sebagai teoritis. Karena yang sudah jelas ibadahnya aja kadang-kadang masih malas dikerjakan. Sholat ibadah bukan? Ibadah wajib tidak? Sudah tahu wajib pasti terlambat juga. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang butuh motivasi kuat untuk mengerjakan ini sebagai ibadah, sehingga dengan itu semakin semangat kita kemudian untuk mengerjakannya. Maka dari sini ada rumus dari Nabi termasuk dalam proses menuntut ilmu. Jika Anda ingin mengerjakan ibadah dalam bentuk apapun, baik itu ibadah ritual, sholat, puasa dan sebagainya, atau sifatnya misalnya sosial, termasuk menuntut ilmu dan sebagainya. Rumus Nabinya, sebelum itu semua dikerjakan, keluarkan dulu keutamaan-keutamaannya sebagai motivasi kuat untuk mengerjakannya. Jangan langsung dikerjakan. Saya beri contoh, tahajud. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Baik. Rumus Nabinya sebelum Anda tahajud, kalau mau semangat menunaikan tahajud, maksimal tahajudnya, sebelum tahajud jangan tahajud dulu. Keluarkan dulu keutamaan tahajud. Tuliskan, keluarkan dari ayat Qurannya, dari hadisnya.
Misal, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Saya agak cepat. Orang yang tahajudnya benar akan dijamin oleh Allah diberikan 4 keutamaan yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak tahajud, termasuk orang paling khusyuk sekalipun dalam sholat fardunya, tapi dia tidak tahajud. Dia tidak akan pernah dapat 4 keutamaan ini. 1, dijamin langsung oleh Allah akan ditingkatkan, disuksesan karir aktivitas kehidupannya. Jadi orang yang rajin tahajud itu dijamin langsung oleh Allah, hidupnya, bahkan karir aktivitas pekerjaannya akan sukses dan meningkat. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. Ada makom saja, ada maqaman mahmuda. Kalau makom saja di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan. Beda antara makam dengan maqam mahmuda itu lain. Lain waktu kita bahas ya supaya lebih fokus. Kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Semua aktivitasnya akan dibimbing oleh Allah. Beda antara orang yang dibimbing Allah dengan yang belum dibimbing Allah. Orang yang dibimbing Allah itu lain, Pak. Lain. Begitu melangkah, dia pastikan Allah ridha dengan langkahnya. Begitu melihat, dia pastikan Allah ridha dengan penglihatannya. Di mustahil matanya akan melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Telinganya mendengar yang tidak disukai oleh Allah. Lisannya bicara yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Tapi mata kambing tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita termasuk pikiran kita, itu akan ditanya oleh Allah, dihisap. Karena itu fungsi mata itu bukan melihat. Di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina, Muhammad katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, ghaddul basar, palingkan. Jadi mata kita itu bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Yang tidak baik menurut Allah jangan dilihat. Ayo antum nih yang laki-laki, kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Itu enggak nyambung kan? Jadi poin ketika orang dibimbing oleh Allah, itu akan lebih baik dan lancar, mudah. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Ketika punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah untuk keluar. Yang bimbing langsung Allah. Dan yang hebat, waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Jika ada orang yang iseng ingin menyakiti, mengganggu, kadang-kadang bisnis itu kasar, atau bersaing dalam pelajaran pun kadang tidak bagus, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan macam-macam, ahli tahajud, langsung ditolong Allah tanpa perantara. 4 keutamaan. Nah sebelum tahajud, Anda tuliskan dulu itu, 4 itu. Tempelkan di dinding tempat tidur Anda di kanan. Ketika Anda miring ke kanan, demi Allah saya katakan, Anda melihat itu tidak niat tahajud pun, belum merencanakan, begitu melihat malamnya bisa tahajud. Karena Anda sudah bisa melihat keutamaan-keutamaan yang dimaksudkan. Dan tidak mudah bangun tahajud itu. Lebih susah walaupun cuma 2 rakaat dibandingkan sholat siang. Saya informasikan dari sekarang ya, setan siang dengan setan malam itu bisa beda. Boleh Pak bikin fakultas khusus membahas tentang setan itu. Ada. Antum mesti tahu setan itu jenisnya banyak. Ada setan misalnya di masjid, ada setan masjid. Abu Daud nomor hadis 666 namanya Khanzab. Dia menggoda orang sholat dari mulai takbir. Kata Nabi, fayaqulu udzur kaza. Dikatakan di kepalanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan kaget begitu Anda sholat, itu bisa ingat macam-macam di kepala. Betul, termasuk zuhur pun bisa ingat ini. Bisa muncul. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'urul musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Ada setan rumah, namanya Dasim. Apanya Dasimah dia? Ada. Tuh. Ya kan muslim, muslimah. Dia kan mukmin, mukminah. Soim. Tuh kan? Ya kan? Dasim, Dasimah. Baik. Nah jadi rumus pertamanya, ini keluarkan dulu keutamaannya. Ya. Berapa menit lagi? Sudah habis rupanya waktunya. Baik ya. Baik. Sudah bunyi ya? Sudah masuk waktu zuhur? Oh belum, baik. Kita cukupkan dulu? Lanjut? Bagaimana? 5 menit? Cukup? Robusta, alhamdulillah, Robusta itu 15 menit ya. Masya Allah, ditolong oleh Allah. Minta 5 menit, dikasih 15 menit ya. Salah, saya harusnya minta 15 menit tadi itu ya. Baik, saya langsung fokus ya. Perhatikan, setelah tahu keutamaan ini, keluarkan keutamaannya. Keutamaan.
Sekarang apa keutamaan menuntut ilmu yang harus kita keluarkan? Antum catat dulu. Ya. Pertama, ada di Quran surah 9 ayat 122. Saya berikan poin-poinnya saja ya supaya lebih cepat. Pertama, Allah langsung menilai penuntut ilmu itu setara dengan para mujahid yang berjuang di medan perang. Jadi nilai menuntut ilmu yang benar itu setara dengan jihad, senilai jihad. Bahkan saat jihad secara fisik tidak ditemukan, nggak ada misalnya, itu sepakat para ahli tafsir termasuk Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi itu menilai bahwa menuntut ilmu nilainya berada di atas jihad secara fisik. Kalau jihad fisik sedang tidak ada. Jadi kalau Anda sedang menuntut ilmu diniatkan ibadah, itu Anda sedang berjihad. Kalau wafat saat belajar, itu langsung Masya Allah. Kalau amal solehnya banyak, amal solehnya sedikit, seketika bisa langsung surga. Saya beri gambaran gini ya. Ada yang pernah bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Tiba-tiba dia ingin berubah jadi orang baik. Konsultasi pada seorang syekh. Kata syekh ini, idza honak hanjir. Pergi ke tempat sana, hijrah. Belajar dengan syekh di sana. Karena kamu jadi buruk, lingkungan di sini nggak baik. Pergi belajar ke sana. Begitu dia merangkat, teman-teman sekalian, mau belajar, belum sampai ke tujuan, di pertengahan dia meninggal. Belum sampai ke tempat belajar. Dia meninggal dunia. Niat dia berubah menggugurkan dosanya, langkahnya dihitung kemudian sebagai pahalanya. Begitu meninggal, itu surga. Padahal belum sempat sampai ke tujuan. Sampai turun ayat mengilustrasikan kisah ini. Di Quran surah keempat An-Nisa, ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah, bergerak dari rumahnya, berangkat dia karena Allah dan Rasulnya itu batasnya. Karena Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tercatat, surga dia. Orang bunuh 100 orang. Hidupnya buruk, mau berangkat untuk menuntut ilmu, meninggal di tengah jalan, masuk surga. Antum di sini belum pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang? Ayo. Belum pernah bunuh orang, perilaku antum cukup baik. Antum sudah sampai di tempat belajar. Masa nggak dapat surga? Mudah-mudahan di antara kita insya Allah masuk surga seluruhnya. Tidak cukup dengan amin. Harus lihat ini. Ya. Harus ada turunannya gitu kan? Nah, makanya sampai Nabi mengeluarkan hadis di dalam masalah ini. Di hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233 dari Abu Darda. Bahkan disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 1389. Ada juga di At-Tirmidzi disebutkan dengan redaksi yang sama. Saya agak cepat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar pengetahuan tentang agamanya walaupun cuma sedikit dia ambil, lihat kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan dijamin, akan dimudahkan langkahnya oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan memudahkan langkahnya saat di surga nanti. Memudahkan langkahnya ke surga. Tidak cukup sampai sini. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Dan kalaulah para penuntut ilmu itu tahu, malaikat itu sejak dia berangkat, belajar sampai pulang lagi, itu membentangkan sayapnya memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Makanya dibuat gaib tidak kelihatan. Kalau kelihatan kan antum sendiri yang repot. Malaikat begini, gitu kan? Anda repot sendiri. Ini nilainya jihad. Jadi kalau Anda nggak keluarkan ini, karena nggak semangat. Ayo, begitu Anda malas-malas mau belajar, mau ikut ta'lim, walaupun di masjid dan sebagainya, keluarkan. Apakah kamu sudah termasuk ahli surga? Apa kamu dilindungi malaikat? Kamu bisa meninggal kapan saja, termasuk hari ini. Dapatkan surga kamu dengan jihad menuntut ilmu. Tuliskan di buku tulisan Anda. Begitu malas, surga ada hari ini. Surga ada hari ini. Barang kamu meninggal hari ini kamu. Barang kamu wafat hari ini. Surga ada di hadapan kamu. Cepat ambil. Jadi ketika Anda malas-malas dihadirkan dengan nuansa seperti ini, Anda bisa kejar. Makanya para sahabat Nabi semangat. Karena bisa meninggal kapan aja itu bukan pilihan. Meninggal itu jelas, niscaya. Cuman caranya bagaimana? Anda bisa memilih berbuat baik supaya tidak diwafatkan dalam keadaan maksiat. Selesai. Jelas ya? Halo? Jelas? Dua? Sudah. Jadi orang baik. Menurut Allah. Kalau sudah baik menurut Allah, tadi saya terangkan. Awas sebaliknya, kalau sudah jelek menurut Allah, susah. Antum disebut jelek oleh orang Banjarmasin. Pergi ke Banjarbaru masih bisa diterima. Ke Jawa masih banyak yang menerima. Tapi kalau Anda membuat hubungan buruk dengan Allah, yang terkait dengan Allah, mau kemanapun susah Anda. Gak percaya silahkan aja. Anda bikin hubungan tidak baik dengan Allah misalnya, silahkan celah Allah, celah kitabnya, celah macam-macamnya. Kemana-mana jadi susah. Ya, karena itu
Ketika Anda membangun hubungan baik dengan Allah, dijadikan orang baik, dipermudah kehidupannya, di antara tandanya dengan menuntut ilmu. Yang terakhir, ini yang paling penting. Orang yang belajarnya benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dijamin langsung oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Nabi SAW akan dimudahkan semua urusan kehidupannya. Mudah. Bahkan termasuk rizkinya. Termasuk rizki. Dalilnya di Quran surah ke-65 ayat kedua, di akhir ayat kedua, ketiga sampai dengan awal ayat keempat. Tafsirnya kemudian kita bisa temukan di Quran surah ketiga ayat 102 posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berakhir sampai sini. Saya tutup sampai sini. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, kata Allah, lihat kalimatnya, yaj'al lahu makhraja. Kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang dia alami. Diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun kami akan datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang Anda cari, yang tidak Anda cari bisa mendatangi Anda. Gak percaya silahkan, tingkatkan ibadah sampai hafal Quran. Demi Allah saya katakan, pernah lihat hafid Indonesia? Orang-orang yang dewasa itu bisa memberikan perhatian lebih kepada seorang anak kecil bernama Musa yang telah menghafal Quran. Jadi hafal Quran saja sudah mendapatkan perhatian luar biasa. Semua ditundukkan untuk melihat bagaimana anak ini bisa luar biasa. Apalagi ketika dia bisa belajar, bisa lebih baik, itu bisa lebih maksimal. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat keempatnya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Kami jadikan semua urusannya mudah. Kalimat takwa disebutkan di Quran 115 kali. Di antara maknanya adalah meningkatkan diri untuk berusaha menuntut ilmu dengan sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena itu setiap Nabi mengajarkan sesuatu, bahkan dalam khutbah Jumat, beliau selalu memulai dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, coba keluarkan ini semua. Barangkali kesulitan yang Anda alami termasuk di pelajaran, itu penyebabnya bukan karena Anda nggak pintar, karena kurang membangun hubungan baik dengan Allah. Keluarkan. Saya berbagi sedikit sebelum saya tutup. Saya dulu waktu belajar itu, yang paling menarik saya maksimalkan adalah kuncinya ini, ketakwaan itu. Ya. Jadi kalau teman-teman tuh ujian ke kelas, saya ke masjid Pak, Bu. Ya, saya bangun malam sholat tuh kan, minta sama Allah kebaikan-kebaikan dan selalu seperti itu. Alhamdulillah. Setelah belajar malam tidur, ketiduran di masjid tidur, mimpi kan kita ngerjain soal. Besoknya sama soalnya dengan yang dimimpi itu. Selalu begitu deh. Nah, apalagi kalau Anda bisa bangun hubungan baik dengan orang tua, kan? Guru-guru, ke guru-guru itu harus hormat, ya. Ada adabnya. Nanti ada turunan-turunannya di cara itu. Anda tidak baik terhadap guru, apalagi berprasangka buruk, ilmu tidak akan hadir. Termasuk orang tua. Ya. Saya Masya Allah, waktu mau pesantren, itu dipeluk oleh ayah saya, minta maaf. Karena tidak bisa mengantar. Ayah saya meninggal dunia, kemudian saya pulang dari pesantren, tidak sempat melihat beliau ketika dimakamkan. Singkat cerita, siang-siang, pagi-pagi saya bawa peninggalan beliau ke ruang tengah, saya berdoa, saya menangis mohon kepada Allah. Ya Allah, ini ayah saya, belum sempat saya berbakti kepada beliau, beri kesempatan pada saya agar setiap apa yang saya pelajari, saya amalkan, melahirkan pahala untuk beliau. Ya, jadi beliau tuh mengajar di desa, di musola, itu selalu saya yang dibawa. Jadi beliau mengajar, saya tidur. Ya, dan pernah saya pura-pura tidur untuk tahu bagaimana beliau membawa saya dari musola ke rumah. Itu dijaga betul sampai rumah supaya nggak bangun. Ya. Sekarang gantian, saya ngajar beliau tidur. Maka kemudian saya minta kepada Allah, itu seketika Pak, begitu saya minta, air mata saya keluar, saya lihat mushaf, itu seketika langsung masuk itu. Masuk. Padahal ditugaskan cuma 8 ayat, itu 40 ayat datang. Ini terjemahannya di sini, tempatnya di sini, posisinya di sini, munculnya seketika. Begitu pulang kemudian ke pesantren, guru tahfidz kami meminta mengecek hafalan, saya kemudian maju, itu lisan saya nggak bisa berhenti. Terus dibacakan, sampai guru saya katakan, sudah cukup katanya. Nah, kamu duduk di sini, Bapak permisi dulu keluar, silahkan nilai teman-teman kamu. Di teman-teman ini naik, saya beri nilai. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan di situ. Anda bangun hubungan dengan Allah, bakti kepada kedua orang tua, hormati guru Anda, maka ilmu akan mudah untuk didatangkan oleh Allah, siapapun Anda. Dan yang menarik, besoknya ada pelajaran olahraga, gurunya Pak Gumbira itu, gembira terus orangnya. Itu Masya Allah, saya datang, minta maaf, nak, mohon maaf katanya kan, ujian telah selesai. Nilai teman-teman 8, kamu karena nggak ikut ujian, nilai kamu 6, yang ridho ya. Saya bilang nggak apa-apa Pak, Alhamdulillah, ya, yang penting ada nilai dan cukup baik itu. Saya mohon maaf, saya nggak ikut ujian karena ayah saya kemarin meninggal dunia, saya mesti pulang dulu. Oh begitu, kalau begitu sebagai bela sungkawa Bapak naikkan dari 6 jadi 8.
Alhamdulillah. Selalu ada kebaikan. Jangan takut dengan nilai. Ya, enggak usah mikirin nilai ya. Penting Anda hadirkan kebaikan-kebaikan. Itu insya Allah datang semua. Saya satu di Tripoli 2,5 tahun. S2 1 tahun. Di Indonesia saya ambil S2 lagi 6 bulan. Saya datang 6 bulan pertama ke UIN itu. Langsung diminta bikin tesis katanya. Di sini harus bikin tesis. Saya pulang. Pesantren saya siapkan 4 hari saya bikin tesisnya. 500 halaman waktu itu. Saya kumpulkan, saya bawa. Ternyata sampai saya cuma pengen tahu aja bagaimana kuliah di sini. Begitu masuk ternyata saya sudah tahu. Saya tinggalkan. Saya kembali, saya ngajar di kampus, rupanya hari Selasa, saya masih ingat betul bulan Ramadan itu, saya dipanggil untuk sidang. Sore hari, sidangnya besok. Begitu pulang, kemudian saya langsung ke Bandung. Di Bandung nggak sempat apa-apaan lagi. Masya Allah, begitu besoknya singkatnya mau sidang, saya ke masjid, sholat, ya, duha pada saat itu. Teman-teman sudah nunggu, ada yang 1 jam, 2 jam, begitu saya masuk, cuman ditanya judulnya, ma makna manhaj? Ma makna minhaj? Judul tesis saya, minhaj, manhaj syarah Ibnu Aqil fi Alfiyah Ibnu Malik. Ma makna minhaj? Saya bilang, lais minhaj, ini bukan minhaj, manhaj. Kalau minhaj begini, 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 kalau manhaj begini, begini, begini. Perbedaannya begini, referensinya di sini. Itu cuma 1 pertanyaan. Setelah itu tidak bertanya lagi, malah kita ngobrol. Penguji kedua, ada pertanyaan? Tidak. Penguji ketiga, antum sekolah di mana? Kita diskusi cuma 5 menit. Kita senyum-senyum, macam-macam dan sebagainya. Kami lulus S2, selesai 6 bulan di situ, dan IPK-nya cukup baik, semuanya A. Ya. Kecuali ada 1 B+. B+ pun nilai saya sebenarnya belum datang, karena agak lambat datangnya, dijadikan nilai teman masuk ke situ. Tapi saya nggak pernah mikirin nilai, saya nggak peduli, mau dikasih nilai apapun, itu nggak ada masalah. Yang penting Allah ridha dengan apa yang saya pelajari, ada manfaat yang bisa diberikan, dan dengan itu kita setidaknya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bisa mengalir untuk guru-guru kita dan orang tua kita. Jelas sampai sini? Baik, teman-teman sekalian, saya kira kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Untuk lebih lengkapnya nanti coba saya kirimkan buku. Mungkin dengan buku itu nanti Anda bisa baca. Dan insya Allah ada kebaikan bisa didapatkan. Bila benar uraian kami itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah itu mutlak kesalahan saya. Mohon cepat ditinggalkan. Sampaikan supaya koreksi. Dan tinggalkan pendapat saya yang keliru. Ambil pendapat dan ustadz lain lebih baik. Ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.